seharusnya Gibran turun gunung, menghadapi mahasiswa, melihat kegalauan mahasiswa, menjawab keresahan mahasiswa. Seharusnya seperti itulah, bukan malah datang ke SMP, SMA ya. Apakah ini juga ada motif terselubung ya? Setidaknya untuk 5 tahun ke depan anak SMP dan SMA itu sudah mendapatkan hak pilih, dan otomatis lah apakah akan mendukung Gibran pada pencalonan Pilpres 2029, apakah ini termasuk mencuri start dan lain sebagainya. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, heran ya, pada saat lalu ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan tentang menunda retreat, bahkan banyak pendukung Pak Jokowi itu menggiring opini lah ya terkait pelarangan retreat tersebut. Katanya sih kita buktikan siapa yang negarawan, petugas partai atau petugas negara dan lain sebagainya. Nah, bahkan juga ditambah dengan siapa? Pak Jokowi. Menurut saya pancingan mulai pertama kali itu ya dari Pak Jokowi ketika Ibu Megawati menginstruksikan setidaknya untuk menunda retreat di Magelang. Itu komentar Pak Jokowi sangat mengejutkan sekali. Kepala daerah itu dipilih rakyat, kurang lebih seperti itulah. Dan akhirnya semua pendukung Pak Jokowi itu wah ya menggiring opini lah, seolah-olah kepala daerah dari PDIP itu petugas partai dan lain sebagainya. Ini juga sangat wow sekali dan sangat berbeda lah dengan tanggapan dari Dasko. Wah, Bang Dasko menurut saya sangat keren tanggapan ketika Ibu Megawati menginstruksikan kepada kader-kader PDIP untuk menunda retreat. Tanggapan Dasko sangat keren. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, Megawati larang kepala daerah PDIP ikut retreat di Akmil, jawaban Dasko sangat keren. Nah, Susmi Dasko merespon keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati yang melarang kadernya untuk ikut retreat kepala daerah di Akademi Militer Jawa Tengah. Dia mengaku tidak ingin ikut campur adanya larangan tersebut, sebab itu merupakan acara yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu biar urusan Pak Mendagri lah, ya kan? Pak Mendagri yang bikin acara, kata Dasko di gedung DPR pada 21 Februari. Nah, jadi fix ya, ini adalah acara Kemendagri terkait larangan retreat dan lain sebagainya. Bahkan Pak Dasko ini juga tidak mau ikut campur lah di internal dari PDIP, tetapi sangat berbeda sekali ya dengan mantan. Bahkan kalau kita lihat dari sini, Jokowi tegaskan seluruh kepala daerah harus hadir di retreat Akmil Magelang, utamakan kepentingan rakyat. Ini juga sangat lucu sekali ya, dimana sudah purna tugas dari presiden, tetapi masih saja ya mengomentari terkait perpolitikan yang saat ini terjadi. Ini sangat lucu sekali. Menurut saya sudah ranahnya jelas ya, itu masalah internal dari PDIP ya, mengikuti retreat atau tidak. Dan Bang Dasko sudah menegaskan itu urusan Kemendagri itu, karena yang mempunyai hajatan itu ya Kemendagri, kepala daerah untuk ikut retreat dan lain sebagainya. Dan omong-omong terkait retreat, tidak ada sanksinya, tidak ada sanksi apapun. Jadi sangat jauh sekali lah ketika Pak Jokowi menggiring opini seolah-olah yang ikut retreat itu untuk kepentingan rakyat dan lain sebagainya. Sangat jauh sekali, sangat berbeda. Dan menurut saya juga mengikuti retreat atau tidak, pastinya kepala daerah tersebut akan bertanggung jawab kepada masyarakat yang memilihnya pada saat pilkada yang lalu. Menurut saya seperti itu. Nah, bahkan juga retreat kepala daerah itu masih menjadi perbincangan hangat. Dikala apa? Dikala Pak Prabowo menginstruksikan untuk mengefisiensi anggaran. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini ada retreat. Kalau kita lihat dulu kan tidak ada ya. Baru di kepemimpinan Pak Prabowo ini ada retreat ala militer dan lain sebagainya. Dan konon katanya ini glamping yang cukup mewah. Dan bahkan ada anggaran yang dahulunya itu dibebankan APBD dan Kemendagri saat ini menggunakan APBN. Anggarannya mencapai 13 miliar. Ini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Waduh, berarti Pak Prabowo sudah melawan instruksi presiden dong. Apa maksudmu? Dia sudah membangkang dan gak pakai ya. Fitra, retreat kepala daerah cederai instruksi presiden soal efisiensi. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda juga sependapat? Ya, saat ini saya rasa
kebijakan Pak Prabowo itu kadang-kadang sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan. Seperti halnya menginstruksikan untuk efisiensi anggaran. Bahkan juga pada saat lalu efisiensi anggaran hingga 300 triliun. Tetapi di waktu yang bersamaan Pak Prabowo di kepemimpinannya kementerian dan lembaga sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali, ya kurang lebih 100-an lah kementerian lembaga. Tetapi ketika dikritik menyebut kata-kata dasmu dan lain sebagainya. Ini memang sangat bertolak belakang sekali efisiensi dengan kebijakan Pak Prabowo lainnya. Seharusnya kan ya kalau efisiensi ya seharusnya tidak ada retreat dan lain sebagainya, seharusnya sih. Tetapi kan ini tidak, makanya itu yang dikritik oleh mahasiswa, oleh masyarakat ya, terkait kebijakan yang menurut saya sangat kontra sekali. Nah dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Haha, bodohnya tambah terus, retret alias pembekalan agar Kepda sinkron berpikir dengan pusat. Ya, padahal juga sudah ada undang-undangnya ya. Maklum saja, Dasmu itu sudah tua. Otaknya bekerja berpikir provokasi, efisiensi Dasmu. Nah, menurut saya lebih provokasi yang ini ya, ketika ada instruksi dari Ibu Megawati terkait penundaan retret kader-kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah, Jokowi malah menegaskan seluruh kepala daerah harus hadir di retret Akmil Magelang, utamakan kepentingan rakyat. Ini sangat lucu sekali, sangat berbeda sekali dengan Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo juga mempersilahkan kepala daerah tidak ikut retret di Akmil. Kalau nggak kuat atau apa itu mundur nggak apa-apa. Bahkan dari PKB juga menghormati setidaknya keputusan Megawati ketika kepala daerah menunda ikut retret. Nah, tapi sudah dikonfirmasi lah. Memang ada yang masih datang dan ada yang tidak datang. Bahkan Pak Pramono Anung juga saat ini kayaknya hadir ya di acara retreat di Magelang, dan Rano Karno pada tanggal 27 besok akan datang. Jadi ini hanya imbauan saja lah, imbauan saja. Dan menunda itu kan berarti tidak mengikuti retreat, hanya menunda saja, karena memang di PDIP ada sekjen yang menjadi tahanan KPK dan lain sebagainya. Menurut saya itu hanya imbauan saja untuk menunda kan bukan berarti batal. Nah ini menurut saya juga apa yang dilakukan Ibu Megawati sangat keren sekali ya, sangat keren sekali dan sangat tegas sekali ya, ketika Hasto ya terkesan ada politisasi lah kalau menurut saya, bukan murni penegakan hukum, di mana Harun Masiku juga masih berkeliaran. Tetapi kalau kita lihat Hasto saat ini sudah ditahan dan pada saat 24 Desember 2024 yang lalu menjadi tersangka. Nah, yang cukup unik di sini ya, ketika ya kalau kita lihat Gibran itu seringkali ya memantau makan bergizi gratis, dan bahkan pada saat lalu juga ada rahasia ganteng lah. Rahasia ganteng, potong rambut, mendatangkan barbershop yang sangat profesional, dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu Gibran malah membagi-bagikan skincare. Nah, ini juga sangat lucu sekali. Padahal kalau kita lihat Gibran itu juga masih muda lah. Seharusnya ketika ada masa aksi demo, seharusnya Gibran turun gunung, menghadapi mahasiswa, melihat kegalauan mahasiswa, menjawab keresahan mahasiswa. Seharusnya seperti itulah, bukan malah datang ke SMP, SMA ya. Apakah ini juga ada motif terselubung ya? Setidaknya untuk 5 tahun ke depan anak SMP dan SMA itu sudah mendapatkan hak pilih, dan otomatis lah apakah akan mendukung Gibran pada pencalonan Pilpres 2029, apakah ini termasuk mencuri start dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Seharusnya Gibran malah datang, tetapi tidak datang ke masa aksi ya. Soal Indonesia Gelap, Gibran ditantang temui mahasiswa yang demo, jangan ketemu sama anak SD mulu. Wow, ini sangat wow sekali. Aliansi BEM seluruh Indonesia menggelar demo bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah wilayah. Banyaknya mahasiswa yang turun ke jalan membuat Wakil Presiden Gibran ditantang oleh publik untuk menemui mahasiswa tersebut dan berdiskusi atau sekedar mendengarkan aspirasi. Pasalnya, umur Gibran yang terbilang cukup muda sebagai Wakil Presiden pun disorot karena disebut dapat menjembatani aspirasi kaum muda. Tantangan tersebut ramai ditulis dalam kolom komentar keterangan pada unggahan terbaru Gibran Raka Buming Raka. Unggahan tersebut sebenarnya berisi kunjungan Gibran yang memantau program cek kesehatan gratis di puskesmas. Oh, jadi seperti itu ya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.